ada beberapa yang perlu saya tekankan sekali lagi ya. Tadi pertama, tolong perhatikan jadwal ya. Untuk yang triwulanan itu ya, terutama itu kan kegiatan baru, sehingga memang menjadi apa ya, menjadi ajang penilaian nih, berhasil nggak survei ini kan gitu. Harapan kita teman-teman bisa memenuhi target yang triwulan tersebut sesuai dengan waktunya, yaitu minggu kedua setelah triwulan berakhir itu sudah harus masuk ya, seperti itu. Kemudian untuk yang tahunan, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa kita memang memajukan jadwalnya. Kenapa kita majukan? Karena berdasarkan beberapa kita diskusi dengan responden ya, perusahaan gitu loh. Laporan tahun lalu itu sebetulnya sudah bisa diakses atau sudah bisa diberikan oleh mereka itu pada Maret. Jadi Maret besok itu sebenarnya sudah bisa dapat untuk data tahunan, tahun kemarin ya, seperti itu. Sehingga dengan kita berikan waktu sampai dengan Agustus itu sudah cukup lah ya waktu untuk teman-teman untuk mengkonfirmasi lagi. Tapi komunikasi tadi ya, kuncinya adalah komunikasi kepada PIC yang ada di perusahaan tersebut. Semakin kita bisa menjaga tadi network, jaringan kerja, komunikasi yang baik, insya Allah data-data itu bisa kita peroleh. Baik, selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi apa nih? Kuis ya, Mbak Nesti, Mbak Tuti? Kuis ya Pak. Kuis ya. Ya, ini teman-teman akan ada kuis ya yang akan dipimpin oleh tim PE. Kami mohon partisipasinya untuk bisa mengikuti ini. Tentunya nanti akan dipilih yang berapa? 5 terbaik ya. 5 terbaik dan tercepat bisa menyelesaikan akan mendapatkan ya apa namanya tuh, semacam penghargaan lah ya, souvenir lah dari kami, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, silakan siapa yang akan memimpin kuisnya? Nesti, Intan, Mbak Tuti atau siapa? Ya. Silakan. Baik, Pak Wahyu, terima kasih telah memoderatori ya, terkait tentang penyampaian materi oleh masing-masing PIC. Terima kasih dan kita beri aplaus buat semua pemateri. Kita lanjutkan ke acara berikutnya biar tambah seger, mudah-mudahan nggak pada ngantuk. Saya coba berpantun sedikit ya. Tas di tangan bisa terlepas, dapat TK beli yang anyar, dikupas tuntas, target pemandok siap dikejar. Mantap. Satu lagi, kan ini kita mau masuk kuis ya Bapak Ibu. Jambu batu jangan dibuang. Kasih temannya yang lagi nangis. Kalau waktu makin siang, tidak mengapa, yuk tunggu kuis. Bapak Ibu sekalian, agenda berikutnya adalah kuis yang akan linknya nanti akan di-share oleh Mbak Nesti. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu, nanti akan ada 5 pemenang ya, yang akan mendapatkan hadiah. Nanti hadiahnya langsung dikirim dari Jakarta ya Mbak Nesti ya, ya Pak Wahyu ya. Baik, silakan ya, Mbak Nesti. Insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke agenda yang selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab terkait paparan materi yang tadi sudah disampaikan. Monggo bagi Bapak Ibu, memang di room chat sudah banyak sekali pertanyaan, di Q&A juga sudah ada, tapi kami persilahkan yang mau raise hand silahkan. Jadi kami umumkan lagi bahwa pemenang kuis nanti akan diambil 5 terbaik, dan dari tanya jawab 3 penanya terbaik juga akan kami pilih ya untuk mendapatkan hadiah.
Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya buka yang raise hand dulu. Pak John Kennedy sudah duluan. Pak Bambang. Tarmuji Donggala 7205. 7205. 7205. Jadi sudah ada 3 ya. Pak John, Pak Bambang, sama Pak siapa tadi Pak 7205. Tarmuji. Pak Tarmuji, Pak. Iya. Baik Pak Wahyu, kita mulai saja. Mungkin yang pertama saya persilahkan kepada Pak John Kennedy untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak John. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Untuk yang ini bukan pertanyaan sih, masalah apa Sinok ya. Sinok itu kan memang di Lampung udah nggak ada ya, datanya nggak pernah masuk. Terus kantornya juga nggak ada, tapi di sampelnya keluar itu kan jadi ini nambah bank sampel kita juga. Jadi sedangkan datanya kan kemungkinan masuk itu kecil sekali karena memang nggak ada kantornya. Dulu mungkin pernah ada di Lampung Timur, tapi setelah itu nggak ada lagi itu Sinok itu. Ini memang jauh. Nah terus yang geotermal kan tadinya memang biasanya lancar masuk ya, pernah diambil ke pusat. Karena dia lancar, dia mereka ngirim ke pusat. Pas tahun kemarin di akhir-akhir kan dibalikin ke Lampung lagi. Mudah-mudahan untuk kedepannya masih bisa sih kalau geotermal ya. Tapi untuk yang Sinok itu kemungkinan untuk bisa masuk kecil karena memang nggak ada yang bisa dihubungin kemana gitu kan. Kantornya nggak ada di Lampung, itu satu. Kedua, gas ini memang agak susah ya. Kota itu udah nyoba beberapa kali ke sana. Menghubungi masuk ke nemuin pimpinan itu susah. Jadi kita nggak bisa mau kita ngomong apa juga nggak bisa ke sana gitu kan. Karena yang ketemu itu bukan orang yang menentukan kebijakan gitu kan. Jadi mungkin kalau dari pusat bisa bantu untuk gasnya, mungkin itu bisa membuat data bisa masuk. Itu aja. Terima kasih. Baik Pak John. Berarti Sinok memang tidak ada kantornya begitu ya Pak? Iya, di Lampung Timur juga nggak ada. Oke. Selanjutnya dulu, mungkin nanti kita dikeluarkan dari direktori kali ya Pak Wahyu. Kalau Sinok memang tidak ada. Karena memang selama ini kan yang ada itu yang di mana tuh Jakarta, Pulau Seribu ya, Kepulauan Seribu itu dilepas di tengah laut sih memang itunya unit penambangannya. Baik Pak John, ini masukan ya. Selanjutnya Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bertanya tentang LNBH dan air bersih triwulan, Bu. Apakah untuk LNBH dan air bersih triwulannya ada semacam rank nilai balas jasa ya, Bu? Mungkin terendah itu berapa minimalnya dan tertinggi berapa, sehingga saat diolah tidak error dan kelihatan kewajarannya. Tuh. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya, pertanyaan lama yang memang belum terjawab sih. Kayak non migas Bu ya, selama kita tahu memang cukup sulit ya. Sebagian itu beralasan karena kantor pusat yang berwenang mengisinya, dan kita selama ini memang selalu menginformasikan alamat-alamatnya dengan harapan pusat bisa menindaklanjuti gitu Bu. Sementara kami di daerah kan sedang mentok karena dia alasannya kewenangan pusat. Ini belum lagi setelah sekarang kan muncul itu Bu, terbit Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020, di mana gubernur itu tidak punya kewenangan lagi menerbitkan izin. Sehingga mereka seperti super body begitu. Terlalu hebat dan sulit didata. Seperti di Kalteng, sejak 3 tahun terakhir kita memang minta dukungan dari gubernur Bu, untuk setiap survei dan kegiatan di produksi. Lainnya cukup efektif, cuma yang berkaitan dengan non migas ini memang agak sulit, karena terbentur perizinan izin tadi mungkin. Demikian, terima kasih. Mungkin nanti dikumpulkan dulu ya Pak Wahyu atau PIC-nya nanti yang bisa menjawab. Terima kasih Pak Bambang. Selanjutnya Pak siapa tadi Pak saya lupa. Pak Turmuji ya. Silakan Pak.
Ya, terima kasih Bu. Ya. Tadi saya sebenarnya sudah mengisi di Q&A, cuma ada 2 pertanyaan, cuma 1 yang baru yang dijawab. Jadi yang belum dijawab ini kan saya ada perusahaan penggalian besi Bu itu. Namun antara perusahaan yang mempunyai izin itu dengan pelaksana penggaliannya itu berbeda perusahaan. Nah, apa yang dicacah ini perusahaan yang menggali atau perusahaan yang memiliki izin itu? Kan sama-sama ada kontraktornya begitu. Untuk sementara itu Bu. Terima kasih. Baik, Pak Tarmuji, terima kasih. 3 dulu kali ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Bagaimana Pak Wahyu mau menanggapi terkait dengan pertanyaan Pak John? Ya, perusahaan Sinok itu tidak ada. Terus untuk perusahaan gas juga agak berat gitu ya. Terus yang terkait juga perusahaan panas bumi atau geothermal. Terus itu mungkin yang dari Pak John. Ini saya pernah ya Pak ditemenin sama Pak John ke Tanggamus ya, ke geothermal. Tahun berapa waktu itu Pak? Nah ini mungkin bagaimana Pak Wahyu? Oke, ya baik, terima kasih Pak John ya. Ini apa nih? Sinok, geothermal dan gas kota. Kalau untuk yang apa ya? Yang memungkinkan saja dulu ya. Nanti untuk yang tadi kan geothermal itu kan Pak John masih akan mengusahakan ya. Akan dicoba lagi seperti itu. Karena kalau melihat apa ya, melihat data-data yang sudah kita dapatkan, artinya dari data perusahaan yang ada di SDM itu, geothermal ini kan memang prospek kedepannya akan semakin tinggi ya, karena memang peralihan penggunaan tenaga fosil ya, batu bara, minyak dan sebagainya itu kan semakin dikurangi dan beralih ke geothermal. Jadi dari sekarang ini kita memang harus bisa ya membangun data geothermal ini semakin baik ke depan gitu. Karena energi baru terbarukan ini menjadi potensi yang ke depan itu harus terus dijaga gitu. Artinya ini kan geothermal ini bagian dari EBT yang akan terus berkelanjutan kan seperti itu. Jadi ini memang menjadi tantangan bagi kita untuk terus mengusahakan. Dan tadi ya, sebenarnya kalau pendekatan ini semua tergantung pendekatan sih ya. Ada pendekatan, komunikasi seperti itu. Contohnya tadi saya gambarkan, kita datangin langsung ke perusahaan Star Energy maupun PGE itu semua itu kooperatif ya. Jadi tergantung bagaimana kita bisa menjelaskan pentingnya data tersebut ke mereka sehingga harapannya bisa kita peroleh seperti itu. Itu sih Pak John ya. Untuk yang geothermal tadi kalau bisa diusahakan tetap dicoba dulu gitu. Ini kan kita tetap nanti akan mencoba seluruh kantor pusat yang ada di Jakarta akan kita kirimin juga gitu. Semua kosten tersebut. Kita sudah membuat list ya seluruh perusahaan pusat yang di Jakarta tetap kita mintakan. Tapi artinya kan dua sisi ya. Kalau di daerah bisa dapat, alhamdulillah gitu. Kalau di pusat juga nggak dapat ya sudah kan seperti itu. Artinya dua cara ini tetap kita jalan bareng, kita usahakan yang di pusat kita mintakan, tapi teman-teman di daerah juga usahakan dulu gitu sampai benar-benar nggak ada hasilnya seperti itu. Itu sih yang terkait dengan pencacahan ini ya. Kita paham memang untuk perusahaan di sektor migas ini dan panas bumi memang tidak mudah ya seperti itu, baik lokasi maupun tadi ya mereka menjaga privasinya kan seperti itu. Tapi tadi menurut saya sih tergantung kita bagaimana melakukan pendekatan
kita ke mereka. Artinya barangkali juga kita tadi perlu melakukan kolaborasi dengan dinas-dinas terkait di daerah seperti itu. Kita gandeng saja, misalnya kalau di sana ada SKK Migas, kita dekatin agar mereka bisa mau membantu. Atau juga ke dinas, kita ajak dinas terkait ya, dinas SDM di daerah untuk bisa membantu juga ke perusahaan untuk mau membantu memberikan data tersebut seperti itu. Jadi memang itu banyak ya cara yang kita bisa tempuh untuk mencoba meningkatkan tadi respon rate tersebut seperti itu. Ya nanti ujung-ujungnya kalau memang pada harapan kita sebelum Agustus ya, misalnya Juni Juli nanti kita akan pantau jika ada yang memang perlu kita kunjungi akan kita kunjungi Pak John ya. Ya nanti Bu Tuti atau Mbak Intan ya mungkin akan datang ke sana untuk mencoba melakukan diskusi dengan perusahaan tersebut. Demikian untuk yang Lampung ya. Yang kedua, artinya ini sebetulnya sama ya. Artinya kesulitan-kesulitan di lapangan, maksud saya jangan langsung dilempar gitu ya. Maksudnya tetap harus kita usahakan dulu gitu loh. Dengan berbagai macam cara ya seperti itu. Tadi pendekatan ke dinas setempat atau berkolaborasi dengan KL-KL di daerah yang memang membawahi perusahaan-perusahaan tersebut ya, yang memberikan izin lah ya, kita mintakan mereka untuk mendorong atau mempush ya atau memberikan rekomendasi untuk mau memberikan data-data yang kita butuhkan seperti itu. Yang kedua untuk dari Pak Bambang ya. Ini Pak Bambang dari mana tadi ya? Lupa saya. Kalimantan Tengah, Pak. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, Pak Bambang. Oh, Kalteng. Oke. Kalteng. Untuk rank balas jasa apa ya? Untuk triwulanan. Ya kita terus saja belum punya potretnya ya, Pak Bambang ya. Jadi terus terang ini kan tadi saya bilang kita memang baru mau melakukan survei ini memang baru pertama kali, sehingga kita belum punya potret bagaimana sih gambaran balas jasa triwulanan di setiap kuesioner baik air bersih maupun penggalian badan hukum ya seperti itu. Jadi nanti pelan-pelan mungkin kita akan pelajari komposisinya ya, proporsinya bagaimana gitu loh. Mungkin nanti kita bikin coba simulasi dari data-data tahunan apakah dimungkinkan untuk bisa kita berikan gambaran ya. Paling nanti gambaran pun gambaran kasar ya seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang terus terang kita belum punya gambaran berapa sih yang pantas ya untuk rank balas jasa tersebut seperti itu. Ya data ini nanti yang kita bisa dapatkan minimal untuk sebagai benchmarking ya pertama kali kan seperti itu. Itu Pak Bambang ya. Ya, makasih Pak. Nah untuk Pak Turmuji, ini saya serahkan ke Mbak Rini nih, turun jawab ya. Yang mau didata apakah pemilik izin, perusahaan atau yang mengusahakan kan gitu. Oh, iya. Ya, silakan. Baik Pak, kalau untuk pertanyaan Pak Tarmuji tadi, yang didata adalah tetap perusahaan yang punya izin Pak. Jadi memang agak susah mungkin ya untuk mendapatkan rincian produksinya, tapi di rincian pengeluaran memang ada itu kalau tidak salah di rincian 304R itu ada pertanyaan mengenai jasa yang disubkontrakan. Jadi yang didata di sini adalah perusahaan yang izin, yang punya izin, yang kena sampel tadi, dan perusahaan yang mengusahakannya itu biaya yang dikeluarkan untuk perusahaan yang disubkontrakan itu nanti dimasukkan ke pengeluaran lainnya. Tapi kalau misalkan ada permasalahan produk yang lain, misalkan perusahaan yang kena sampel tidak tahu produksinya, ya mungkin bisa ditanyakan pula ke
perusahaan yang mengerjakan sebenarnya ya, tapi yang tetap kena SEPA adalah perusahaan yang punya izin itu. Dan nanti pengeluarannya untuk subkontraknya itu dimunculkan di rincian 304 tadi. Gitu aja, Pak. Ini kalau kaitannya dengan tenaga kerjanya yang masuk yang mana, Bu? Yang punya izin atau yang punya izin, kontraktornya? Pak. Iya. Yang punya izin, iya. Kan berarti karena kalau dia misalnya kerja sendiri, ini kan dia izin pekerjaan semua disubkontrakan sama kontraktor itu. Semua pekerja itu dari kontraktor itu, dia sendiri, berarti nanti tidak punya karyawan kalau begitu. Karyawannya harusnya ada kan, Pak, tetap walaupun berbadan hukum, bisa minimal 2 tadi itu, pemilik dan 1 orang gitu, pekerja kontrak atau pekerja tetap atau pekerja tidak tetap juga, tapi minimal ada 2 yang terisi pekerjanya. Berarti yang kontraktor tadi sama sekali tidak dimasukkan sebagai tenaga kerja, Bu, ya? Enggak, jangan dimasukkan ke tenaga kerja di perusahaan tersebut. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Baik. Masih ada 5 lagi yang raise hand. Jadi mungkin kita dahulukan dulu yang raise hand ya, Pak Wahyu. Nanti baru kalau masih ada waktunya kita ke chat atau ke Q&A-nya ditanya ya. Pak Bronson Manik, Kaltim. Bu Pak Devi ya. Pak Devi. Ya silakan Pak Bronson dulu. Mbak Tuti, boleh saya menambahkan, Mbak Tuti? Dari Kaltim, Bu, ya? Ya. Ya, saya izin, Bu, bertanya, Bu. Ya, tadi siapa yang mau menambahkan? Oh, Anto. Anto, Mbak Tuti ya. Ya, toh, silakan sebentar Pak Manik, Pak Bronson. Iya, mohon maaf nih Pak Bronson ya. Ini ya sehubungan dengan pertanyaan dari Pak Bambang tadi ya. Jadi tenaga kerja di perusahaan induknya, angkatnya induknya aja ya, itu kan kecil ya. Tetapi dia punya tenaga kontrak ya, yang dikontrak itu. Nah, itu ada kalau di perusahaan listrik itu di pengeluaran lainnya itu ada pekerjaan yang disubkontrakan. Jadi isiannya itu kemungkinan dilimpahkan ke situ, Pak. Jadi tenaga untuk perusahaan induknya itu atau perusahaan yang mempunyai izinnya itu cuma 2 bisa gitu ya. Tetapi ada kompensasinya di perusahaan di pengeluaran lainnya, itu pengeluaran kontraktor gitulah gitu ya. Itu aja Pak. Mungkin menurut saya itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Mungkin itu saya coba perlihatkan ya di kuesionernya. Ada itu rincian R jasa yang disubkontrakan. Itu mau ya Pak Anto ya. Iya betul. Jadi bagaimana Mbak Rini? Setuju dimasukkan ke situ? Lanjutkan, silakan ke Pak Bronson. Nah, jadi dimasukkan ke situ ya? Iya. Ya, baik. Silakan Pak Bronson. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ini kami dari Kaltim ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini sudah menahun dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama mengenai daftar sampel yang double atau statusnya sudah tutup dari kondisi tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah kita laporkan, dan kondisi daftar sampel yang kita terima juga masih muncul. Itu gimana perlakuannya? Terus ada yang double bahkan di kabupaten kota yang sama. Belum lagi dengan yang lintas antar kabupaten kota. Contohnya perusahaan itu seharusnya di kabupaten A tapi muncul di kabupaten B. Mungkin bisa sambil di cross check untuk daftar sampel khususnya di
survei migas dan non migas, Bu. Nah, terus untuk yang kedua, yang khususnya migas, tadi sudah disampaikan dari pertanyaan pertama terkait dengan migas. Ini sudah pernah kita sampaikan ke Bu Tuti sendiri yang sudah datang ke Kaltim. Di Kaltim itu pada umumnya perusahaan-perusahaan asing yang sudah pindah tangan dikelola oleh PT Pertamina. Nah, kita tahu PT Pertamina sudah punya komitmen dalam memberikan data satu pintu di pusat. Jadi mungkin bisa minta bantu dari Bapak Ibu di pusat supaya bisa diakomodir tentang sampelnya di Pertamina. Tadi di Kaltim sendiri masih ada sampel migas Pertamina 2 sampel, Bu. Mungkin sambil di cross check. Yang berikutnya survei Captive Power. Tahun ini kan muatannya pertanian dan jasa transportasi. Yang menjadi pertanyaan kami, setelah kami cek daftar sampel itu banyak pertanian perkebunan yang notabene relatif jauh dari lokasi ibu kota kecamatan. Dan pertanian ini, tadi teman-teman di Kabupaten Kota sempat menanyakan, pertanian perkebunan itu yang mau dicakup Captive Power-nya yang mana? Semuanya kebun, contohnya kebun sawit dan karet. Terus mau di-capture, mau dilihat di Captive Power-nya yang mana? Yang kedua, pada umumnya perkebunan di Kalimantan itu terintegrasi dengan industrinya. Jadi mungkin ini bisa nanti di Captive Power-nya bisa kena ke industri, bukan pertanian lagi. Karena di industri pasti ada Captive Power atau listrik yang digunakan untuk proses industri yang di sana. Nah, ini mungkin penegasannya nanti. Yang terakhir mungkin ini tentang finalisasi output dari survei PE yang kita laksanakan selama ini. Output yang kita peroleh di tingkat kabupaten di provinsi, Bu, ya, itu masih sebatas statistik air bersih. Bagaimana dengan survei output survei lainnya? Apakah teman-teman di pusat bisa breakdown hasilnya minimal sampai provinsi, biar kita menyusun minimal laporan kegiatan atau publikasi yang sejauh mungkin. Yang paling gampang itu yaitu penggalian mungkin, Bu, ya, karena sampelnya relatif banyak, bisa mengcover sampai provinsi. Mungkin sampai provinsi dulu, kabupaten kota mungkin masih relatif susah karena alokasi sampelnya beragam, Bu, ya. Mungkin itu sementara, Bu Titi. Makasih, Bu Titi. Baik, saya langsung jawab kali ya Pak Wahyu dan Pak itu nanti yang aktif biar Mbak Intan. Jadi terkait dengan yang sudah dialihkan ke beberapa perusahaan ke Pertamina, ya, kita memang tidak serta-merta bisa menutup gitu Pak Branson, ya. Jadi tetap kita upayakan juga di Pertaminanya. Memang kita beberapa kali juga kunjungan ke Pertamina, memang info yang kita dapat memang satu pintu dan keluarkan itu dari Pertamina. Tapi lokasi yang memang ada di masing-masing itu tetap kita munculkan. Nah, terkait tadi ada beberapa perusahaan gitu kok masih muncul lagi gitu. Karena memang untuk menutup gitu ya. Itu juga masih karena kita dapat laporan dari SDM itu masih ada perusahaan tersebut gitu loh Pak. Ya. Jadi mungkin itu nanti sambil jalan. Ya, beberapa kemarin sudah kita cek satu persatu, ya, dan masih perusahaan-perusahaan tersebut secara laporan produksi dan lain-lain dari ESDM itu masih ada, jadi belum kita keluarkan seperti itu. Itu mungkin dari yang migasnya ya Pak. Untuk yang Captive Power-nya silahkan Mbak Intan. Terima kasih, Bu. Ya, untuk Captive Power ini Pak, untuk direktori itu memang kami hanya memakai ya Pak sebagai pengguna dari direktori di perusahaan di Direktorat STPHP dan SP2K, yaitu hasil DPP, Direktori Perusahaan Pertanian 2021.
Nah, itu memang kemarin memang sempat kami cek bahwa karena kan kita mau cacah lengkap, jadi semua direktori kita anggap kalau dari subject matter ya udah oke ya Pak, karena kan kita tidak tahu menau ya, kan pasti sudah diupdate seperti itu. Tapi memang sebelum share ke daerah kemarin, untuk daftar perusahaannya memang kami cek ada beberapa yang double, walaupun ada mungkin salah ketik berapa huruf gitu, memang saya cek ada yang double. Kemarin sudah dibantu cek juga sama teman-teman yang lain, tetapi karena memang adanya seperti itu dari yang kami dapat seperti itu, nanti untuk pelaporannya itu saat ketika entry Pak, ketika entry di SPN nanti untuk captive akan dibuat seperti survei yang lain, yaitu nanti akan ada absen dulu di master, di mana nanti apakah ditemukan, apakah tutup sementara, non-respon, atau double gitu Pak. Jadi nanti kalau memang double, nanti di master memang akan muncul sama seperti yang di-share kemarin untuk daftar perusahaannya. Nah nanti jika memang itu double, dikasih keterangan saja di situ memang double. Jadi tidak akan tidak akan berpengaruh ke respon rate-nya seperti itu Pak. Karena memang yang kami dapat memang seperti itu gitu. Kita nggak berani campur-campur kalau dengan direktori dari yang lain gitu ya Pak. Terus untuk tadi kembali lagi untuk perusahaan di mana jadi yang mau di data itu nanti yang mana gitu kan. Nah, berarti ya kembali lagi karena kita cakupannya dari direktori pertanian dan transportasi itu, nanti yang menjadi sasaran adalah perusahaan yang tertera di alamat tersebut. Nah, tapi ternyata kalau misal yang tertera di situ hanya perkebunan saja atau perkebunan dan industrinya, jika memang bisa di split gitu, perusahaan bisa men-split, alangkah bagusnya. Nanti kita ambil yang perkebunan saja. Tapi kalau memang ternyata tidak bisa di-split atau dipisahkan untuk keduanya karena memang nempel gitu dan benar-benar berhubungan satu sama lain, baik perkebunan maupun industrinya, itu mau nggak mau tetap kita isikan sama, tapi dimohon untuk konsisten, di mana jika luasannya itu sudah termasuk dengan industri dan perkebunan, maka semuanya, baik peralatan listriknya, penggunaan listrik berlangganannya, pembangkitan listriknya, volume BBM pembangkitannya, dan lain-lain, air yang dipakai, itu juga ya mencakup keduanya gitu, baik perkebunannya maupun industrinya. Jadi sama-sama semuanya gitu. Nah, nanti di catatan diinfokan bahwa memang perusahaan ini di lapangannya terdiri dari perkebunan dan industri yang benar-benar tidak bisa dipisahkan. Tetapi kalau memang ada info yang bisa lebih, misal kira-kira berapa persen, perbandingannya berapa persen gitu, misal dari perusahaan bisa memberi info, misal 30-70 lah Mbak, nah itu bisa lebih baik lagi untuk memberi di catatannya. Intinya kita pasti akan membaca kok setiap catatan-catatan dari Bapak Ibu ketika kami validasi seperti itu. Demikian Bu Tuti. Terima kasih Mbak Intan. Satu lagi tadi terkait dengan share data Pak Bronson ya. Iya Bu, output ya. Hasil datanya entry kita. Ya, hasil datanya. Itu mungkin yang memang yang pemasukannya paling bagus itu kan memang penggalian tadi yang seperti Pak Bronson Manik sampaikan ya. Jadi nanti coba Pak Wahyu mau jawab yang ini Pak terkait share data ke daerah. Ya baik. Mungkin pertama tadi yang terkait double gitu ya Pak Bronson, dikirim saja Pak ke kami Pak daftarnya dengan, jadi mana yang menurut teman-teman daerah itu yang yang double ya, kirim ke kami biar nanti kita bisa cek kembali ya dengan tadi database yang ada di yang sudah kami peroleh dari mitra kami dari ISDM dan sebagainya seperti itu. Tolong dikirimkan kembali untuk atau perbaikan update di kami ya seperti itu. Siapa lagi mitigasi? Kemudian tadi untuk yang share data, ya ini sebetulnya tantangan juga ya bagi kami. Namun teman-teman juga perlu pahami ya bahwa tadi data
data PE ini kan unik ya. Kadang-kadang itu di setiap daerah itu penyebarannya kan tidak merata, ada yang cuma 1, 2 gitu. Jadi kalau hanya 2 perusahaan itu dimunculkan gitu, sebenarnya agak riskan juga ya. Biasanya sih ada apa? Ya coba nanti kita lihat ya standarisasi publikasi BPS gitu loh. Data itu harus minimal berapa sehingga bisa dipublish oleh teman-teman di daerah seperti itu. Kita akan cek dulu minimalnya gitu. Prinsipnya kami akan senang ya membantu mendisagregasikan data tersebut sampai level provinsi. Tentunya kami akan support itu, Pak. Jadi tadi kemarin juga kami sudah sampaikan untuk data-data sekunder yang kami peroleh dari KL di pusat seperti itu pun ke depan juga akan kita minta disagregasikan agar kita bisa share juga ke teman-teman daerah. Ini loh data, misalnya data produksi minyak di Kalimantan Timur berapa sih gitu loh. Nah itu nanti kita bisa disagregasikan dan kami akan share juga ke teman-teman daerah tadi untuk pegangan dan untuk bisa mensupport data PDRB di daerah setempat seperti itu, Pak. Jadi itu Pak Bronson, pelan-pelan Pak ya, kami akan mengarah ke sana gitu loh, membantu mendisagregasikan data-data itu sampai level terendah yang memang mampu kita bantu seperti itu. Kemudian untuk tadi apa tuh terakhir sampel ya, double udah ya. Sudah. Saya kira itu udah semua ya. Sorry. Untuk yang captive power tadi, prinsipnya itu kita ingin menangkap ya teman-teman ya, berapa sih listrik yang dibangkitkan oleh perusahaan tersebut. Jadi kita nggak ngeliat lagi tuh, apakah dia hanya kebun saja atau apa saja, ya datengin saja, cek saja seperti itu. Sepanjang memang datanya dia tidak menggunakan diesel atau tidak menggunakan genset, tidak menggunakan tenaga surya, tidak menggunakan biomasa untuk membangkitkan listriknya sendiri, ya sudah, anggap saja berarti dia tidak ada captive kan di sana seperti itu. Jadi itu saja yang prinsip itu yang tolong dipegang oleh teman-teman seperti itu. Jadi kalau dia berarti kan untuk listriknya siapa tuh? Kan pasti ada pengelolanya ya. Pengelolanya itu ada di mana kan pasti saya nggak tahu, dugaan saya pasti ada perumahan, ada semacam apalah gitu loh. Ya kalau memang itu ya dicek ke sananya saja. Atau tadi kalau ada industrinya ya dicek ke perusahaan itu gitu. Di sini itu Pak ya. Jadi karena tadi yang dikatakan Intar itu benar bahwa kita memang hanya menggunakan direktori yang diberikan oleh teman-teman di STPHW mohon dari SP2K seperti itu. Jadi tetap itu dibantu dicek dulu, tinggal nanti datanya yang akan memastikan apakah dia punya pembangkit sendiri atau tidak seperti itu. Itu aja Pak dari tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Ini Terima masih kasih, Pak ada Wahyu. 4 orang yang raise hand Pak. Bisa di ini semua Pak waktunya? Boleh? Boleh. Jadi ini kesempatan ya. Jadi Oke. teman-teman boleh memberikan masukan gitu ya. Kalau ada memberikan Baik. masukan juga silakan saja. Ya, silahkan Pak Devi Amijaya. Terima kasih Bu. Sebenarnya pertanyaan saya sudah ada di Q&A, cuman belum ada jawaban. Ini terkait galian berbadan hukum di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Bu. Jadi kecenderungannya di galian itu hampir semua galian pasir darat di Kabupaten Sumedang itu menggunakan stone crusher, Bu. Jadi dia itu sebenarnya lebih cenderung ke industri. Jadi di perizinannya mereka itu penggalian dengan audit sirtu, tapi di pelaksanaannya mereka itu bukan menjual sirtu, tapi menjual atau abu pasir. Di sini giling menjadi pasir giling,
Nah, pasir giling itu yang dijual. Jadi ketika kita menanyakan, kalau misalkan dikonversi ke pasir batu, sirtu itu seperti yang tercantum dalam perizinan, mereka nggak tahu gitu Bu. Terus harganya juga mereka nggak tahu kalau jual sirtu berapa karena mereka nggak pernah jual sirtu, mereka jualnya pasir giling. Nah, sementara itu yang kalau misalkan itu tetap didata di galian BH, bedanya apa dengan batu bata yang mereka menggali tanah liat dijual dalam bentuk batu bata. Nah, gitu Bu. Pertanyaan saya itu, jadi kita bimbang apa ini sebenarnya masuk di industri atau di galian gitu. Karena kalau lihat di perizinan bentuk badan hukum mereka itu galian, tapi hasilnya olahan ya Pak. Ya, hasil olahan begitu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Devi. Langsung dijawab Mbak Rini, silakan. Baik Pak Devi, jadi saya kira konsep usaha di BPS itu sama ya. Jadi kalau memang sudah melakukan proses merubah bentuk dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, itu kan masuknya industri. Jadi kalau ada perusahaan seperti itu, mungkin nanti ya diberi catatan saja kalau perusahaan itu sebenarnya sudah bukan cakupan dari galian badan hukum gitu. Jadi nanti di masternya pun pada saat SPE nanti diupdate kalau perusahaan itu dikatakan sebagai tutup permanen mungkin ya, karena dia sudah ganti cakupannya. Jadi bukan cakupan dari survei penggalian badan hukum gitu Pak. Izin mungkin saya tambahin dulu ya barangkali ya. Memang ini juga pengalaman saya nih ya, waktu saya kunjungan ke mana ke Banten ya, Banten tuh Cilegon ya. Jadi memang kalau kondisi saat ini hampir tidak ada suatu perusahaan yang pure hanya menggali saja. Jadi ini tolong dipahami ya gitu. Jadi kalau dia hanya menggali saja ya pasti akan mungkin tutup ya gitu. Jadi memang pasti mereka membuat suatu diversifikasi usaha kan. Jadi atau memberikan nilai tambah lah ya dari hasil tambangnya itu, dari hasil penggaliannya itu, sehingga bisa emang langsung dijual. Sehingga saya konsepnya itu sudah ditambahkan. Jadi kalau dia sumber bahan bakunya itu dari penggalian sendiri, itu masuk penggalian gitu. Tapi kalau dia hanya membeli dari tempat lain kemudian mengolahnya, nah itu baru yang industri seperti itu. Biasanya sih setahu saya konsepnya seperti itu. Nggak tahu mungkin yang lain bisa menambahkan. Silakan, Mas Daniel, Mas Andres. Izin Pak Wahyu. Daniel kemarin kesempatan. Halo Pak. Ya, apa kabar Pak Devi? Siapa Devi? Alhamdulillah Mas. Ya, gini Pak Devi. Jadi kalau yang seperti Pak Devi utarakan itu kan dalam satu perusahaan itu ada 2 KBLI ya, kalau kita ngomong KBLI. Ada kedua jenis kegiatan. Jadi kalau cakupan pertambangannya sendiri, pertambangan galiannya, itu pada saat dia mulai menggali dari raw material yang belum diapa-apain Pak, belum diolah. Nah itu adalah hasil penggaliannya Pak. Perkara setelah menjadi abu ya, pasir abu, itu udah proses industri. Jadi kalau ditanya produk galiannya apa ya, produk galiannya itu mungkin batu-batu yang bukan besar-besar Pak. Nah terus nilai outputnya dihitung dari mana ya, kalau batu itu dijual seberapa sih harganya. Nah jadi kalau memang nggak dapat gambaran realnya, bisa pakai perkiraan Pak, ini kira-kira kalau dijual segini orang beli berapa sih, karena kadang-kadang perusahaan juga beli dari penambang-penambang rakyat kemudian diolah di tempat dia, ada juga yang seperti itu. Nah itu bisa jadi patokan. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Devi. Terima kasih. Terima kasih Mas. Bagaimana Pak Devi? Sudah
memberikan kalau misalkan wawasan. output dalam bentuk sirtu, nah pengeluaran yang dia keluarkan dalam 1 tahun itu 80% itu untuk penggilingannya gitu, Bu. Jadi mereka bingung juga gitu kalau misalkan mau nyeplit penggunaan bahan bakar, penggunaan listrik dan lain-lain hanya untuk sampai bahan baku ke sirtu gitu. Sementara yang mereka keluarkan itu sebagian besar untuk stone crusher-nya gitu. Ya, mungkin kami paham betul Pak. Jadi itu juga yang tadi yang saya bilang kita temui di Cilegon ya seperti itu. Jadi memang mereka agak kesulitan kalau diminta untuk apa ya memisahkan ya berapa sih ya mereka tahunya ya harga jual sirtu itu kan yang dianggap sebagai apa hasil akhir. Iya hasil akhir seperti itu juga ya tapi ya inilah memang ya saya nggak tahu ya apa perlu dicarikan apa solusinya tapi kalau menurut saya ya sudah kita serahkan saja sepengakuannya si responden ya karena kita juga kan tidak mungkin harus memaksa mereka untuk mendetilkan seperti itu. Jadi itu datanya. Tapi tadi perlu diberi keterangan saja bahwa selain mereka menambang, mereka juga melakukan pengolahan bahan baku tersebut sendiri seperti itu. Itu aja sih Pak. Dan nanya Pak Wahyu, saya mau nanya kepada Epi. Oh iya silakan, Ya, ada Mas Edi nih. Silakan Pak Edi. Nggak dengeran. Ayo silakan Pak Edi. Kalau yang lain boleh juga. Ada Pak Sagap segala macam silakan. Ya, nanya kepada Epi. Saya di industri Pak Depi mau nanya di survei industri apa masuk tuh Pak perusahaan yang tadi Pak Depi sebutkan tadi itu yang mengolah batu hasil penggalan jadi batu industri ya batu halus. Oke. Kalau di industri Pak, kalau yang perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu untuk CP itu karena mereka izinnya penggalian, mereka nggak masuk. Nah, tapi kalau untuk yang pemecah batu kita masukkan di industri Pak, para pemecah batu gitu kayak terus pengrajin batu bata itu. Kan sebenarnya basicnya tetap dari pertambangan juga Pak. Cuman karena mereka skala kecil ya kita masukkan di industri untuk kayak listing FIMKA mereka masuk seperti itu. Jumlah pekerjaannya berapa Pak? Jumlah pekerjaannya berapa? Gimana? Jumlah pekerja tadi yang perusahaan mengajukan batu halus itu. Oh, kalau itu rata-rata sekitar mungkin 30-50 lah pekerjanya. Harusnya kalau masuk banyak industri, Bu. Kalau masuk industri dia sudah harus masuk dalam kegiatan survei industri besar sedang tuh Pak. Ya, karena CP, kadang yang PT juga gitu. Ya, karena jumlahnya juga besar dan juga teknologinya mungkin sudah mahal ya investasinya. Tapi kalau kita mengacu dari kasus batas, tadi betul yang disampaikan Pak Wahyu, ketika dia bahan yang digunakan sebagai hasil industri itu berasal dari sendiri dan diolah kadang-kadang di tempat penggaliannya, dia masuk ke penggalian Pak, bukan ke industri. Siapa? Jadi kecuali kalau dia sumber bahan bakunya dari berbagai sumber, dari penggali-penggali lain, nah itu masuk ke industri. Tapi kalau hanya dari sebagian besar dari tempatnya sendiri, masuknya ke penggalian. Nah nanti tadi seperti Pak Dalin sampaikan, produknya ya sesuai dengan produk bahan galian, batu kasar tadi itu. Nanti ada pendapatan tambahan tuh Pak, itu berupa hasil industrinya. Jadi ada utamanya lebih kecil daripada tambahan, akhirnya itu kalau itu karena pengeluarannya tetap masuk semua tuh ke perusahaan, pengeluaran listriknya masuk sebagai perusahaan pengeluaran penggaliannya gitu Pak. Jadi nggak akan kemana-mana, pendapatannya tinggi, pengeluarannya juga tinggi. Gitu kalau saya tahunya gitu Pak kalau kita ikut batasan dari kasus batas industri dan penggalian. Oke gitu Pak, terima kasih tuh Pak Edi. Ada yang mau menambahkan lagi? Silahkan Pak. Ada Pak Sagap nggak ya? Pak Sagap. Ya silakan. Siapa tadi yang mau bicara? Mudah-mudahan makin jelas ya Pak Devi ya. Ada tambahan masukan dari KF industri ya. Jadi bisa dilihat
dengan kasus batas itu. Baik, kita lanjut ke penanya berikut, yaitu, mudah-mudahan saya nggak salah ya, Bapak apa Mbak nih, Manur Sitinjak, yang kepada Manur. Ibu ini. Oh, Ibu. Manur. Oh, Ibu. mohon maaf. Ibu Manur, Manur. ya. Bu Manur Sitinjak, dipersilahkan. Di Papua. Silakan. Ya. Kalau mau Pak Nur, Bu. Ya, Pak Nur ya, bukan Manur, Mama ya. Silakan Bu Nur, Bu Manur. Halo Mas Ahyu, apa kabar? Iya, untuk geotagging Baik, tadi. baik, makasih ya. Untuk di Papua kan ada beberapa tempat yang tidak ada sinyal, otomatis GPS-nya nggak aktif ya. Nah, solusi untuk ini nanti ke depannya kira-kira seperti apa? Atau ada pengecualian, kalau dulu-dulu saya lupa di UDP apa itu, kalau nggak salah, jadi tinggal kami cek alamatnya di mana, terus kami cek koordinatnya, itu yang kami masukkan. Nah, untuk captive ini nanti kira-kira seperti apa? Itu sih yang dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Manur. Mas Aris masih ada? Silakan Ya, ada Mas lah. Aris. Oke, jadi begini ya Bu, kalau untuk captive itu sebenarnya nggak pakai foto ya, ya manual ya. Nah kalau memang kalau kita apa ya, GPS di sana nggak aktif ya. Kalau nggak ada sinyal, nggak ada GPS, nggak bisa aktif GPS-nya biasanya. kalau ada Jadi sinyal nggak bisa aktif ya. Nggak, iya. Jadi ada beberapa tempat itu yang memang remote area dan nggak ada sinyal, listrik pun tidak ada. Ada beberapa tempat, nggak semua. Beberapa tempat ada. Ya. Oke. Untuk sementara yang dilakukan, kalau kemarin dengan Kalau UDP kami cek alamatnya ketika di UDP atau SKP saya lupa, pernah seperti itu. Kami cek alamatnya, terus kami lihat LP-nya berapa, gitu yang kami masukkan. oke, Kami ke Google Map ya, di Google Map Ya, di pin benar. ya, di Google Ya, Map di benar. pin, terus keluar koordinatnya. Nah itu kalau Iya. untuk di captive kita catatkan saja, ya kan? Kalau di captive ya. Nah kalau misalkan untuk survei-survei lainnya yang butuh foto, kalau saya udah praktekin, ketika kita hilang data, selama GPS-nya itu nyala, waktu kita perjalanan nih, sebelum perjalanan GPS-nya dinyalakan, terus ternyata di lokasi perusahaan itu hilang sinyal, saat kita foto itu masih terdeteksi nanti di metadata fotonya itu. Walaupun kita hilang sinyal ya, hilang data selulernya ya, tapi ketika Iya. GPS-nya kita aktifkan saat berangkat, itu kalau dari pengalaman sih masih ada, masih tersimpan. Nah kalau misalkan kalau memang tidak tersimpan, mungkin yang di pin itu saat kita dapat sinyal, kita pin lokasinya, kita salin koordinatnya. Baik. Oke gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aris. Terima kasih juga Bu Manur. Yang penanya berikutnya masih ada 2 lagi. Silakan Pak Muhammad Nurdin. Ya, terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa, mungkin ada pertanyaan, tapi ada juga mungkin saran nanti. Yang pertama adalah untuk Banten, untuk survei perusahaan non migas itu kan tahun kemarin cuma 1 yaitu CSD, dan sekarang bertambah menjadi 39. Ini identifikasi kami kemungkinan itu banyak hanya kantor. Oke lah kalau misalnya kantor, dan kita menganggapnya bahwa di lokasi tambang tidak ada kantornya. Cuman yang jadi pertanyaan kami adalah pertama, apakah kantor tersebut akan dicacah jika lokasi tambangnya ada di Banten ataukah juga di luar Banten, ataukah skopnya cuma sampai provinsi atau mungkin lebih kecil sampai kabupaten.
misalnya begini, kita contoh di Kabupaten Tangerang itu kan lebih banyak kena sampel untuk perusahaan non-migas. Sementara tahun kemarin itu tidak ada. Nah, khawatirnya lokasi tambang itu ada di Kabupaten Pandeglang. Kalau misalnya lokasinya masih dalam satu provinsi dan itu dianggap sebagai perusahaan pertambangan, oke, kita terima. Tapi kalau misalnya perusahaan tersebut lokasi tambangnya di luar provinsi, mungkin ini tidak akan masuk dalam cakupan survei kita gitu. Itu yang saya pahami. Terus yang kedua, ini hanya sebagai saran terkait dengan updating kegiatan di lapangan. Ya mungkin sarannya untuk tahun depan kali ya, karena untuk sementara untuk tahun ini kuesioner kan sudah tercetak. Di dalam kuesioner harapan kami ini untuk memudahkan kegiatan di lapangan adalah disiapkan rincian updating pencacahan lapangannya, misalnya kode 1 di rincian berapa terserah nanti disimpannya, karena yang ada kuesioner yang sekarang kalau misalnya tutup cuman ada keterangan tutup tulis tangan gitu, tanpa ada rincian kuesioner apa perusahaan itu sudah tutup atau masih aktif atau tidak berproduksi atau mungkin di luar cakupan segala macam. Itu mungkin saran saja nanti untuk ke depan. Ini untuk memudahkan teman-teman petugas. Terus yang ketiga, ini terkait dengan jumlah tenaga kerja, itu kan minimal 1 pengusaha gitu, atau pemilik usaha. Sementara itu pertanyaan tersebut terkait dengan upah gaji yang ada di bawahnya. Nah, untuk pekerja yang sendiri, yaitu pemilik merangkap sebagai pekerja, karena ini ada kasus perusahaan penggalian, perusahaannya perusahaan penggalian, dan sebenarnya pertanyaannya ada di KIE, tadi sudah saya sampaikan, cuman nggak masalah, mungkin tanya di sini langsung. Ada satu perusahaan yang tenaga kerjanya sendiri, dia menggali sendiri, tapi badan hukum usahanya adalah CP, makanya dia masuk sebagai perusahaan badan hukum, gitu, penggalian badan hukum. Nah, itu kan nanti akan keterkaitannya dengan upah gaji. Sementara kalau yang sendiri kan kita bingung untuk menulis upah gajinya berapa. Terus yang keempat, nah untuk yang perusahaan-perusahaan yang tutup, tadi kan saya sekilas dapat informasi bahwa pengesahannya cukup dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten penjelasan, ataukah ataukah dari desa atau kelurahan tempat itu untuk pengesahan bahwa menyatakan perusahaan itu sudah tutup. Mungkin itu aja sih Bu Tuti. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin pertanyaannya. Silahkan Pak Wahyu atau teman-teman yang mau menjawab PIC, silahkan terkait pertanyaan dari Pak Nurdin. Bu Tuti, kalian aja yang terakhir siapa tuh? Pak Umar. Oh, ya? Sekalian Pak Umar ya. Satu lagi. Udah. Ya. Terakhir Pak Umar, silakan Pak Umar. Baik Bapak Ibu, saya Umar dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kebetulan di kabupaten kami itu ada sampel migas, itu PT EMP Malaka Street. Itu seluruh pengisian kuesioner itu yang melakukan atau yang mengisi itu di kantor pusatnya di Jakarta. Nah, tahun kemarin saya sudah berusaha optimal mungkin. Kami sudah mengirimkan surat ke perusahaan itu sampai 3 kali. Kemudian saya juga cari orang-orang terdekat di sana. Sampai saya punya kawan dan kebetulan itu akrab dengan Kahumasnya di EMP juga. Itu saya minta untuk melobi bagaimana supaya mendapatkan data tersebut. Jawaban beliau sama, karena di perusahaan itu hanya fokus di produksi saja. Jadi tidak berwenang untuk mengeluarkan atau memberikan data tersebut. Semua dilakukan atau dikoordinasikan di pusat, di kantornya di Bakri Tower itu. Ya. Nah, pertanyaan kami, apakah bisa untuk responden PT EMP Malaka Street itu dialihkan atau dilimpahkan di BPS lingkup Provinsi Jakarta supaya lebih mudah sekiranya memang perusahaan tersebut masih dijadikan sampel untuk dilakukan pendataan. Barangkali itu Bu, makasih. Ya, makasih Pak Umar. Silakan Pak Wahyu menjawab Pak. Ya, terima kasih. Udah ya. Saya jawab yang gampang dulu ya. Untuk yang siapa tadi? Yang dari Kepri ya? Riau, Pak. Riau, ya. Pak Umar. Dari Riau, Meranti.
Kepulauan Riau. Nah, hari itu Pak Wahyu. Iya, Aristiadi. Ada nggak Pak Aristiadinya? Salam ya buat Pak Ari. Siap, Pak. Ya, intinya sama dengan yang tadi pertanyaan siapa yang pertama tuh? Lampung, kemudian Pak John ya, Pak Bambang. Ini sama Pak. Jadi kita tetap sama-sama usaha Pak gitu loh. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kami akan menyurati juga kantor-kantor pusat ya yang ada di Jakarta terkait dengan data-data itu gitu loh. Mudah-mudahan artinya kalau data itu berhasil ya artinya yang teman-teman di daerah juga ya bisa dapat atau nggak dapat ya nggak masalah. Artinya kita bisa menggunakan data tersebut kan seperti itu. Jadi kita usahakan dulu tetap usahakan dulu ya sama-sama usaha gitu loh Pak ya. Nanti kalau di sana dapat, karena kan biasanya kesulitannya bahwa kantor pusat itu dia itu datanya itu sudah agregat ya seperti itu. Jadi kalau dia misalnya membawahi ada beberapa wilayah seperti itu, begitu masuk ke pusat, begitu kita mintakan mereka hanya memberikan data ya totalnya saja kan gitu loh. Nah untuk membreakdown-nya itu yang kita agak kesulitan. Oh ini data ini sebetulnya dari mana saja kan begitu. Jadi harapan kami sih sama-sama jalan lah paralel seperti itu sehingga kami juga bisa mengcompare data itu apakah data di pusat itu hanya satu atau sudah gabungan dari beberapa perusahaan anak perusahaannya seperti itu. Itu ya Pak Umar. Pak Umar, ya sorry Pak Umar. Terus yang Pak dari mana? Pak Banten ya? Ya, ini, Pak Nurdin. Banten Pak. Pak Nurdin, ya Pak Nurdin. Saya jawab gimana ya? Ya kita cek dulu lah Pak ya. Karena kan tadi ini menurut Pak Nurdin kan ini kantor pusat saja. Kantor administrasi saja maksudnya gitu Pak ya. Kemungkinan ya seperti itu. Ya kemungkinan sih gitu Pak. Kita belum tahu lokasi tambahnya kita belum tahu Pak. Oke. Jadi mas saya tolong dilakukan itu dulu Pak ya, cek dulu, nanti dilaporkan ke kami seperti apa potretnya. Ya kalau dia hanya kantor administrasi saja ya berarti kan tidak masuk ya seperti itu. Itu Pak ya. Baik Pak. Nah untuk yang apa tuh updating perusahaan ya. Ya, ini ya. Ya ini biasa yang jawab Farah apa Rini? Updating perusahaan. Terkait ya, Farah sedikit ya. Mungkin Pak. Oh iya, silakan. Jadi kalau updating perusahaan yang memang sudah diolah di SPE itu kan updatingnya itu ada ketika entry master Pak. Jadi dulu memang waktu sebelum ada SPE ada ya daftar yang tabel kumpulan kumpulan perusahaan untuk satu provinsi gitu, nanti diupdate apakah tutup atau tidak gitu kan. Nah itu kalau dulu kan masih diolah manual oleh teman-teman PIC, jadi mereka yang olah sendiri gitu kan berdasarkan yang lembaran itu. Cuman kalau sekarang untuk survei-survei yang sudah diolah dengan SPE, otomatis tanpa menggunakan kuesioner updating PE tadi, nanti itu sebenarnya akan diupdate ketika entry di SPE gitu. Tapi kalau untuk survei-survei yang belum diolah dengan SPE, di entry dengan SPE, mungkin nanti kita buatkan lagi ya Bu Tuti kayak migas, mungkin listrik yang lain. Nanti updatingnya kondisi perusahaannya itu sekarang kayak gimana gitu. Jadi nanti kita kirimkan lagi lah form-form yang dulu pernah dipakai gitu kan. Karena terkadang kita juga itu sih kesulitan untuk mengetahui kondisi perusahaan yang ternyata non-respon itu tuh apakah memang tutup atau memang dokumennya belum masuk gitu. Kalau untuk yang survei migas, listrik, gas dan yang belum ada di SPE gitu Pak Nurdin. Di materi mungkin ada sekitar 8 orang. Saya tambahkan lagi Bu ya. Maaf. Iya. Iya. Enggak maksudnya gini di kuesioner pencacahannya itu ditambahkan gitu di kuesionernya Bu, bukan ada dokumen tambahan. Bukan ada dokumen tambahan di kuesioner ditambahin fasilitas untuk update-nya gitu maksudnya.
Jadi di Oh, lapangan gitu, kita udah Pak. mengetahui Oke, Pak. kalau ini perusahaannya aktif gitu. Itu aja sih. Ya nanti Ya. kami akomodir ya Pak ya. Oke, Nanti makasih. tahun Ya. depan insya Allah akan dibahas lagi untuk penyusunan kuesioner tahun depan. Siap, Ya, siap. makasih Pak Nurdin atas Sama-sama, Pak. masukannya. Ya, makasih. Baik ya. Mohon maaf nih teman-teman berhubung waktu ya. Jadi teman-teman di timur sudah jam berapa sekarang nih? 16.30 ya, Bu Manur ya? Ya. Maksudnya biar tidak kesorean, kita cukupkan saja sampai sini. Nah, untuk yang pertanyaan yang ada di Q&A nanti akan kami jawab ya, dan akan kami share ke teman-teman semua sebagai acuan ya, atau ini loh jawaban dari kami untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan survei PE tahun 2022. Saya kira itu ya dari kami. Mungkin sebelum ditutup saya juga perlu minta ini masukan nih dari Pak Edi atau Pak Sagap. Monggo silakan Pak Edi atau Pak Sagap. Masih ada nggak ya? Ada Pak Wahyu, tapi saya nggak ada Pak Wahyu masukannya. Silakan lagi. Pak Sagap ada nggak? Pak tadi saya lihat ada deh. Kayaknya Pak Sagapnya lagi nyiapin buat pelatihan juga Pak, mau ikut bikin juga. Oh gitu. Oke. Ya sudah. Oke, terima kasih ya. Bunda juga tadi lagi ada itu deh rapat dengan metodologi, jadi nggak bisa lanjut lagi. Baik, sebelum ini kita akan umumkan ya teman-teman tadi kuis ini 5 terbaik. Nah, silakan siapa yang akan mengumumkan, Bu Tuti apa Mbak Nesti atau Mbak Intan atau yang lain, silakan. Baik, kita sudah menyelesaikan kuis dan diskusi serta tanya jawab. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa memberikan jawabannya atas yang Bapak Ibu sekalian tanyakan, dan nanti yang belum terjawab ya tadi seperti Pak Wahyu sampaikan akan dikirim ya, mungkin lewat grup WA atau nanti link di yang biasa dibuat ya, akan dibuatkan seperti itu. Pengumuman pemenangnya sudah siap Mbak Nesti, pengumuman kuis dan 3 penanya terbaik. Mau ditayangkan apa langsung saya bacakan saja? Baik. Ada penayangan Bu langsung dia. Oke. Ini saya sudah dapat bocorannya ya lewat WA. Jadi pemenang kuis yang dari nomor 5 dulu nih. Yang kelima Bapak Rahmat Handoko. Yang pemenang keempat dari mana Bu? Nes nggak dibilang dari mana nih Nes? Bengkulu Pak, Kota Bengkulu. Oh dari Bengkulu. Oh iya. Nah, Pak Rahmat Handoko dari Bengkulu. Rahmat Handoko. Terus selanjutnya pemenang keempat Ibu Rini HC. Dari mana nih Mbak Nesti? Pasar Bumbaan tuh agar membersihkan gabung tuh lain lah. Iya. Ini udah di spotlight. Membuat terkena. Yang bulat tuh loh. 3306 HC. Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ya, Rini Hapsari Cahyaningrum. Oh, Rini. Pemenang keempat Bali. Pak Kadek Suradnyana ya. Dari Bali ya? Iya. Namanya Bali. Bukan. Dari Namanya Bali. Sulawesi Tengah. Oh, 72. Sulawesi Tengah. 72. Iya. Sulawesi Tengah. Pemenang kedua, urutan kedua di sini adalah Bapak Imron Mahdani Zega. Dari mana Mas Aris? 1201. Sumatera Utara. 12 Sumatera Utara. Woi, selamat. Durian Medan, selamat. Mantap. Pemenang pertamanya
adalah Bapak Apol Ripta. Dari mana Mas Aris? 12. Oh, Sumatera Sumut. Utara lagi. Luar biasa. Sumut. Sumatera Utara ada 2. Penanya terbaiknya sudah di ranking Bapak Ibu. Ada 3 penanya terbaik. Kalau saya, siapa nih? Pak Wahyu aja dah yang nentuin penanya terbaiknya. 3 penanya terbaik. Gimana Pak Wahyu? Yang pertama Pak siapa tuh? Pak Nurdin ya. Terima kasih Pak atas Nurdin masukannya dari ya. Banten. Kemudian yang kedua Pak Bambang. Pak Bambang dari Kalteng. Kalteng. Yang ketiga Pak siapa nih? Pak Turmuji ya? Pak Turmuji. Donggala. 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 Tarmuji. Tarmuji. Bukan. Tarmuji. Iya. Iya. Oke, itu Bu Tuti ya. Baik. Jadi 3 penanya terbaik, Pak Nurdin dari Banten, Pak Bambang dari Kalteng, dan Pak Tarmuji dari Donggala.